Namun seperti halnya setiap kemajuan teknologi AI juga datang dengan tantangan. Di balik kilau kemajuan digital, tersembunyi riak-riak tantangan yang tak bisa diabaikan. Data pribadi yang kita berikan seperti jejak langkah di pasir basah, mudah terbaca, mudah disalahgunakan. Siapa yang mengintip dari balik layar? Untuk siapa sesungguhnya informasi itu mengalir? Sementara itu, mesin-mesin mulai mengambil alih panggung, menggantikan tangan manusia yang dulunya menggerakkan roda ekonomi. Pekerjaan berubah wujud dan ketakutan akan masa depan tanpa peran manusia yang kian nyata. Tanpa arah, kebijakan yang bijak, dan edukasi yang merata, jurang pengangguran bisa menganggar lebar. Lalu di sudut lain, etika berdiri seperti cermin yang memantulkan pertanyaan sulit. Apakah teknologi ini diciptakan untuk semua? Atau hanya mereka yang mampu menjangkaunya? Apakah kecerdasan buatan membawa kita lebih dekat satu sama lain? Atau justru menciptakan tembok tak kasat mata antara yang berdaya dan yang tersisih? Teknologi memang menjalinkan kemudahan, tapi ia juga membawa pertaruhan besar tentang siapa yang terlindungi, siapa yang tergantikan, dan siapa yang tertinggal. Semua pertanyaan ini perlu kita pikirkan bersama-sama, karena jawabannya akan menentukan masa depan kita. Tapi, saya percaya AI bukan ancaman yang harus ditakuti. AI adalah peluang besar yang harus dikelola. Dan kuncinya ada pada dua hal, yaitu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kolaborasi. Yang pertama pendidikan, terutama itu di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Perlu ditanamkan sejak dini. Generasi muda harus dipersiapkan agar keterampilan yang relevan di dunia yang serba digital. Di sisi lain, dibutuhkan regulasi yang jelas dan bijak dari pemerintah. Perusahaan teknologi juga harus memegang etika dan tanggung jawab sosial, dan masyarakat harus perlu ikut serta aktif mengawasi dan memberi masukan. Hanya dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan ekosistem AI yang adil dan inklusif. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Jendri Elau dan para hadirin sekalian. Terima kasih atas waktu dan tempat bagi para hadirin sekalian karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato Speaking of the AI di siang hari ini di depan para hadirin semua. Bayangkan sebuah dunia di mana teknologi tidak hanya membantu kita menyelesaikan tugas sehari-hari, tapi juga menjawab tantangan terbesar umat manusia, mengurangi kemiskinan, menyembuhkan penyakit, dan menciptakan yang lebih efisien serta berkelanjutan. Dunia seperti itu bukan lagi mimpi, bukan pula sekedar cerita fiksi ilmiah. Dunia itu sedang kita masuki berkat hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam apa itu AI, bagaimana perannya dalam kehidupan kita, tantangan apa yang menyertainya, dan bagaimana sebagai manusia bisa menyikapi dengan bijak dan bertanggung jawab. Hadirin sekalian, AI sudah hadir di tengah kita, bahkan kadang tanpa kita sadari ketika Anda menggunakan ponsel dan membuka ponsel dan bertanya pada Siri atau Google Assistant saat Anda menerima rekomendasi lagu, film, atau bahkan belanja online yang sesuai dengan selera Anda. Itu adalah bentuk dari AI. Di bidang kesehatan,
AI digunakan untuk membaca ribuan data medis dengan cepat, membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit, dan menentukan pengobatan yang tepat. Dalam transportasi, mobil otonom atau mobil tanpa supir sudah mulai diuji coba di beberapa negara. Mereka menawarkan efisiensi keselamatan yang lebih tinggi. Di bidang pendidikan, AI menghadirkan pembelajaran personal yang menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Semua ini berkat menunjukkan bahwa AI bukan hanya alat bantu. AI adalah mitra yang berpotensi untuk meningkatkan hidup manusia secara menyeluruh. Mari kita lihat AI sebagai mitra, bukan pesaing. Bayangkan jika manusia dan mesin bekerja sama, AI membantu para peneliti menemukan obat untuk penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan. AI membantu petani meningkatkan hasil panen dengan teknik pertanian yang presisi. AI juga bisa membantu menganalisis data perubahan iklim secara akurat, sehingga ini bisa mengambil langkah nyata untuk melindungi planet ini. Dengan pendekatan yang tepat, AI bisa menjadi alat yang luar biasa untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, lebih cerdas, lebih manusiawi. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua menyambut AI dengan optimisme dan rasa tanggung jawab. Teknologi ini memang luar biasa, tapi pada akhirnya yang menentukan dampaknya adalah kita, manusia. Apakah kita menggunakannya untuk memperkuat solidaritas dan kemanusiaan, atau membiarkannya memperdalam ketimpangan dan konflik? Mari kita menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya menggunakan teknologi, tapi memaknai dan mengarahkan penggunaan untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk berpikir lebih dalam dan bertindak lebih bijak dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Salam sejahtera bagi kita semua.